kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat spesial, teman-teman. Jadi di hari ini saya sedang berkolaborasi dengan idola saya dari SD, teman-teman. Ini beneran gak bohong, Gus. Saya dari tadi saya bingung ini mau ngatur bicaranya kayak gimana. Soalnya biasanya saya ngonten tuh relax karena sendiri. Tapi sekarang saya bersama idola saya yaitu Gus Apang dan band KS2K. Yang dimana saya juga tahu lagu-lagunya band KS2K ini, Yusuf dan Zulaikho, dan juga lagu pengantin. Jodoh itu rindu meski kau pun ada di dekatnya. Itu enak-enak banget, teman-teman. Jadi di konten kali ini seperti biasa, yang biasanya saya sendirian konten obrolin dan sekarang saya bersama idola-idola saya di sini. Jadi obrolin dan itu, Gus, itu konten mengenai sharing-sharing masalah-masalah sepele, dan itu ada di Twitter sebenarnya, Gus. Tapi saya jadikan konten YouTube gitu. Tadi saya udah nge-tweet di Twitter saya, itu lebih kayak Q&A sih, Gus. Tanya jawab Tentang apa? tentang musik dan Gus Apang kalau hari ini. Kebetulan. Karena kita setiap episode itu beda-beda bahasnya. Beda-beda. Iya, tadi saya di Twitter sudah nge-tweet hashtag obrolin dan kuy. Oke, terima kasih. Ada yang paham ternyata, teman-teman. Kuy itu yuk gitu. Kalau di Depok itu anak gaulnya tuh bahasanya dibalik-balik, Gus. Obrolin dan kuy tanya seputar Gus Apang atau musik ya. Dan ini sekitar sudah ada 58 balasan. Dan yang satu lagi tuh semalam saya juga udah nge-tweet, sudah ada 104 balasan, jadi sekitar 150 replay di Twitter saya. Yang pertama yang seputar Gus Apang dulu ya, teman-teman. Ini saya masih grogi. Tarik nafas dulu, Tarik nafas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini langsung ke inti semua, Gus. Ini, Gus, pertanyaannya langsung ke Yusuf dan Zulaikho semua. Ini mungkin langsung aja kali, Gus ya. Ya, silakan. Ini dari follower Twitter sejati saya nih. Dia sering sekali nanya, dan pertanyaannya rata-rata itu agak berkelas kalau dia. Kayaknya sih mahasiswa ya, teman-teman ya. Kata dia, bagaimana perasaannya ketika dua Yusuf yang sama-sama sedang menanti Zulaikhonya akhirnya bertemu? Boleh dong request nyanyiin lagu Yusuf dan Zulaikho berdua. Kalau dari aku perasaannya seneng banget. Karena mengidolakan Gus Apang tuh bener-bener dari SD, teman-teman ya. Jadi awal tahu Gus Apang, Al Mubarok, terus KS2K itu dikenalin sama guruku Ustadz Husain, Ustadz Kamal Hussein Ali. Beliau memperkenalkan hadroh-hadroh di Kudus gitu, dan aku benar-benar suka banget dengerin lagunya. Bahkan waktu itu sampai ada yang ngirimin albumnya, Gus. 3 album sekaligus, album Al Mubarok dikirimin. Dan kalau tahu lagu Yusuf dan Zulaikho itu waktu itu kan 2010 kalau nggak salah ya. 2000 berapa, Gus? Sorry, maaf. 2010 kan, bener ya? 2010 itu guru ngasih tahu, ini ada lagu enak, dikenalin. Kelas berapa? Aku kelas 6 SD, Gus. Udah cinta-cintaan tapi itu emang bener-bener jadinya kenyataan, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadinya aku juga ke bawah. Kalau dari Gus Apang gimana? Oh, jadi kenyataanku maksudnya gimana? Kita bapak ini tidak paham. Oh, banyak nggak paham ya. Ini kan generasi bapak. Ini lintas generasi semua, teman-teman, kolaborasinya ya. Kalau dari Gus Apang sendiri gimana nih? Sudah dijawab. Perasaannya kedatangan saya gitu, merepotkan ya, Gus? Ya, baru. Jadi kita belum pernah kedatangan tamu-tamu yang semacam kalian gitu. Biasanya tamunya kan cuma datang minta foto pulang gitu aja. Ini kan tamu yang harus saling bisa mengambil manfaat satu sama lain. Betul. Dan teman-teman semua juga bisa banget dengerin karya-karyanya Gus Apang di YouTube channel Al Mubarok Kutsiah namanya ya. Terus juga BTW, maaf nih, Gus, kalau saya agak Jakarta ngomongnya ya. Saya nggak iso Jawa, Gus. Video ini disponsori audionya oleh NK Audio, teman-teman. Nanti kalau yang butuh NK Audio
Untuk sound system gitu-gitu segala macam ada di deskripsi bawah ya untuk pemesanannya. Menyewakan lighting juga loh teman-teman loh. Terima kasih NK Audio, saya sudah disponsori. Ini orangnya ini. Oh ini orangnya. Ini bos ya teman-teman. Oke, next. Nyanyi, sound system, ngelas, terus bikin neon box, apa namanya? Kipas, BMX lah. Nah, ada juga pertanyaan dari Ambia underscore Nurul, Gus. Apa motivasi Gus Apang untuk membuat sebuah lagu, dan lagu apa yang menurut Gus Apang paling memiliki makna tersendiri buat Gus Apang? Kebetulan 90% lagu yang saya ciptain bermakna semua, karena berdasarkan situasi pada saat itu saya mengalami, saya bikin lagu. Jadi hampir 90% lagu-lagu saya semua bermakna karena ada ceritanya masing-masing. Oh betul, berarti saya juga menulis buku berdasarkan apa yang sudah saya alami, Gus. Ya. Karena kalau ngarang nggak enak, kalau ngarang nggak enak ya, kalau fiktif tuh nggak enak. Kalau fiktif cuma ada di TV ya teman-teman. Kalau lagu yang sampai sekarang sangat berkesan untuk Gus Apang sendiri yang sudah Gus Apang ciptain itu lagu apa, Gus? Ya, termasuk salah satunya lagu Syekhona sama Yusuf Zulaikha, sama lagu Pengantin juga sama. Itu paling enak Gus, emang dua itu, Yusuf dan Zulaikha dan Pengantin, Gus. Karena saya sedang mengalami, Gus. Mengalami sampai fase apa? Waduh, sampai apa ya? Sampai stres ya, Gus. Sampai jadi, maksudnya stresnya sampai membuahkan apa gitu. Kalau saya kan stres membuahkan Karya. beberapa lagu. Kalau saya membuahkan karya juga, Gus, yaitu puisi. Oh, puisi. Puisi. Jadi saya ada buku itu judulnya Sedalam Kurung N terus Iman. Seniman bisa dibaca seniman dan bisa dibaca seiman. Iman itu kan arti kepercayaannya, Gus ya. Ya. Nah, di buku itu kepercayaannya bukan hanya tentang agama, tapi saya mencari perempuan yang benar-benar sama-sama memiliki kepercayaan yang sama, Gus. Dan saya belum menemukan itu. Waktu itu saya kira sudah menemukan nih. Oh, kita sama-sama saling percaya, tapi dipisahkan, Gus. Kalau pemahaman yang saya pahami, ketika menikah itu sesuatu yang diridhoi Allah, maka orang tua wajib membarengi restunya dengan apa yang diridhoi Allah. Ketika sesuatu itu tidak diridhoi Allah, maka orang tua juga wajib tidak memberikan restu seiring dengan tidak ridhonya Gusti Allah. Itu pemahaman yang saya pahami. Karena kalau ridhonya Allah itu tergantung dengan restu seseorang, maka Gusti Allah terbatas, dan itu secara akidah salah berat, karena ridhonya Gusti Allah tidak tergantung pada siapapun. Itu pemahaman yang saya pahami itu. Oh iya, aduh saya merinding, Gus. Tapi saya tidak pernah memaksakan kehendak juga sih, Gus. Jadi saya pasrah aja. Oke. Dan di buku saya itu ada tagline-nya, Gus. Temanya itu puisi adalah seni ketika patah hati. Dan di situ benar-benar tentang keresahan patah hati seorang Wildan Alamsyah, Gus. Dan alhamdulillah Satu buku ya? Satu buku. Alhamdulillah bukunya sudah laris sekitar 5.000 lebih. Padahal sebelumnya saya juga nulis buku, cuma udah buku yang pertama juga sudah lumayan 20.000 cetak. Cuma pas rilis tuh nggak terlalu kayak sekarang, Gus. Saya menyimpulkan kenapa pas saya patah hati, orang-orang akhirnya hikmahnya itu membeli buku saya secara cepet-cepetan gitu, Gus. Alhamdulillah. Itu saya yang ambil hikmahnya dari patah hati saya gitu. Ya, bagus. Karena semua adalah pilihan. Iya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya mungkin, Gus ya. #obrolin dan mau tanya Gus Apang, gimana ceritanya bisa bikin lagu tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha? Dan Bang, tanyain ke Gus Apang, pondokannya namanya apa? Yang masuk di sana dari umur berapa? Dan satu lagi, di situ ada program hafalan Quran nggak? Makasih. Yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu. Namanya Madrasah Qudsiyah. Tempatnya di sekitar Masjid Menara Kudus. Ada mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Ada putra,
ada putri, ada jurusan tahfidz, ada jurusan kitab. Yang belum ada jurusan otomotif, belum ada. Oh, belum ada ya? Desainer grafis juga belum ada ya Gus? Nggak perlu. Kayaknya itu tidak perlu disekolahkan, Betul. cukup belajar dari YouTube aja udah Iya, bisa. karena saya juga gitu Gus. Ya kan? Saya sekolahnya di Aliyah, tapi sekarang bidang saya seperti ini. Langsung kerja saja bisa. Iya. Kalau yang pertama tadi Gus, Oh iya, lupa saya. Adat dari para santri adalah ketika ingin berdoa, ya, ketika ingin berdoa kita diajarkan untuk berwasilah. Bentuk wasilah salah satunya adalah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang-orang soleh, kebaikan-kebaikan tentang Nabi, kisah-kisah tentang Nabi, tentang para wali, para sahabat, dan di akhir cerita itu kita selipkan doa untuk kepentingan kita sendiri sih, untuk kebutuhan dan hajat kita ya, yang kita panjatkan setelah kita berwasilah. Jadi lagu Yusuf Zulaikha sebenarnya tidak jauh beda dengan syair-syair Arab, solawat-solawat yang biasa kita lantunkan. Tipe-tipenya sama lah, cerita berdoa, cerita berdoa. Cuma kebetulan aja ceritanya hampir mirip, jadi agak ngeh gitu. agak cocokologi ya Gus ya. Cocok kalau Oke, mungkin kita nyanyiin dulu kali ya. Nanti baru lanjut pertanyaan lagi.